Xiahou Jue menatap telapak tangannya yang berlumuran darah, lalu senyum muncul di bibirnya. Senyumnya berubah tipis menjadi tebal, dan tawanya pun semakin menggila. Tiba-tiba, api merah agung meletus dari tubuh Xiahou Jue bagai letusan gunung berapi. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Melihat situasi ini, semua orang di Istana Suci Pedang Surgawi menjadi waspada, siap untuk terus membentuk formasi. Namun, tak lama kemudian, kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi menyadari ada yang tidak beres. Meskipun aura merah itu tampak ganas, aura Xiahou Jue tiba-tiba menghilang. Hanya suara Xiahou Jue yang masih bergema di dunia yang mengerikan ini. Istana Pedang Surgawi, aku akan mengingatnya. Saat kata-kata itu terucap, aura merah itu menghilang bersama angin. Tak hanya serangan tak dilancarkan, sosok Xiahou Jue pun menghilang. Apa yang terjadi? Kau membuatnya begitu menakutkan, tapi ternyata itu hanya gertakan. Apa kau mencoba melarikan diri? Zhao Laoba bertanya. Namun sebenarnya, tidak perlu bertanya, semua orang bisa melihat bahwa Xiahou Jue telah melarikan diri. Namun, penduduk Istana Pedang Surgawi tidak terkejut dengan hal ini. Mereka sangat memahami kekuatan formasi Pedang Surgawi. Sekte penjara, tidak lebih dari itu. Kepala Istana Pedang Surgawi melambaikan lengan bajunya, dan formasi orang-orang di Istana Pedang Surgawi berubah, dan dua pedang cahaya raksasa menghilang. Chu Feng segera datang ke Zhao Laoba dan memeriksa lukanya. Namun, Chu Feng tidak berdaya untuk berbuat apapun terhadap situasi Zhao Laoba. Untungnya, nyawanya terselamatkan dan kultivasinya tidak terpengaruh. Tapi tubuhku jelas tidak sebagus sebelumnya. Pertempuran telah usai, berita pun menyebar, dan tak lama kemudian keluarga Zhao, keluarga Ye, dan orang-orang dari Divine Body Heavenly Mansion juga memasuki dunia ini. Ayah, ada apa denganmu? Melihat kondisi Zhao Laoba, Zhao Zuyin dan yang lainnya tentu saja merasa tertekan. Tidak masalah. Zhao Laoba menyeringai. Meskipun sekarang ia tampak seperti orang tua, semangat riangnya masih sama seperti sebelumnya. Teman Chu Feng, maaf aku sedikit terlambat. Kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi membawa sekelompok anggota elit Istana Suci Pedang Surgawi dan mengambil inisiatif untuk mendekati Chu Feng. Senior, tolong jangan bicara begitu. Kalau kau tidak datang, Xiahou Jue pasti akan sangat sulit dihadapi. Chu Feng berdiri dan membungkuk. Teman Chu Feng, inilah yang seharusnya dilakukan oleh Istana Suci Pedang Surgawi kita. Bagaimanapun, ini adalah perintah Guru Qing Yuan, kata Kepala Istana Pedang Surgawi. Namun ketika Kepala Istana Pedang Surgawi mengatakan hal ini, ekspresi Zhao Laoba, Zhao Daobin dan yang lainnya berubah. Tuan Qing Yuan yang mana? Bahkan orang tua Ye Xiancheng, yang juga sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka tak jauh dari sana, turut memandang. Mereka semua tertarik dengan kata Qing Yuan. Lagi pula, mereka berasal dari ras kuno, dan ada catatan-catatan mengenai beberapa hal kuno dalam suku mereka. Menghadapi tatapan penasaran dari banyak orang kuat dari dua klan abadi, kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi tidak menyembunyikan apapun, tetapi langsung berkata, karena kau menanyakan ini, aku yakin pasti ada catatan di dalam klan. Tuan Qing Yuan yang kumaksud tak lain adalah jenius dari Istana Suci Pedang Surgawi kita dari zaman dahulu, Tianjian Qing Yuan. Begitu kata-kata ini diucapkan, emosi klan abadi Zhao dan Ye langsung terguncang. Tianjian Qing Yuan, apakah dia masih hidup sampai sekarang? Tianjian Qing Yuan masih junior ketika ia menjadi terkenal. Alasan mengapa ia tercatat dalam dokumen sejarah berbagai kekuatan adalah karena bakatnya yang luar biasa. Meskipun Tianjian Qing Yuan masih muda saat ia menjadi terkenal, bagaimanapun juga ia hidup di zaman kuno. Dia bertahan sampai hari ini, dan dengan bakatnya saat itu, Tuhan yang tahu tingkat kultivasi apa yang telah dia capai. Istana Pedang Surgawi didukung oleh Tianjian Qing Yuan kuno. Belum lagi Sungai Surgawi ke-9, di antara 8 sungai surgawi, mungkin tidak ada kekuatan yang dapat menandingi Istana Pedang Surgawi. Namun selain terkejut, orang-orang kuat dari keluarga Zhao dan keluarga Ye tanpa sadar melirik Chu Feng.
Tidak heran jika Istana Pedang Surgawi yang arogan akan datang membantu Chu Feng, dan sikap mereka sangat ramah. Ternyata Chu Feng ada hubungannya dengan Tianjian King Yuan. Tetapi hasil ini membuat mereka merasa beruntung. Saya senang telah membuat keputusan untuk berteman dengan Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu tidak terluka? Pada saat ini, Tianjian Chanhua juga melangkah maju dan bertanya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Aku baik-baik saja, kata Chu Feng. Aku senang kamu baik-baik saja, kata Tianjian Chanhua sambil tersenyum. Dia sangat ramah, seolah-olah kejadian tidak menyenangkan sebelumnya tidak pernah terjadi. Chu Feng memandang Tuoba Yijian dan Tuoba Tiansui di belakang kerumunan dan berkata, saudara-saudara, senang bertemu kalian lagi. Melihat ini, Tuoba Yijian dan Tuoba Tiansui pun menyapa Chu Feng sambil tersenyum. Namun, dia tidak banyak bicara. Dibandingkan dengan penampilannya yang tenang dan percaya diri saat pertama kali bertemu, dia sekarang agak pendiam. Dan dari posisi mereka, dapat dilihat bahwa meskipun keduanya juga jenius, mereka jelas bukan tandingan Tianjian Chanhua. Istana Suci Tianjian terbagi menjadi dua marga, Tianjian dan Tuoba. Dari segi status, garis keturunan Tuoba jelas lebih rendah daripada garis keturunan Tianjian. Setelah bertukar basa-basi sebentar, Chu Feng juga memberitahu Palace Master dari Heavenly Sword Sein Palace dan yang lainnya tentang 7 bintang dalam konjungsi. Saya tidak pernah menyangka bahwa di balik banyaknya peluang yang ada di makam kuno ini, akan ada bahaya yang tersembunyi. Setelah mengetahui hal ini, Kepala Istana Pedang Surgawi juga terkejut, tetapi pada saat yang sama dia juga mengungkapkan sikapnya. Teman Chu Feng, mulai sekarang, Istana Suci Pedang Surgawiku akan mematuhi perintahmu. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari Istana Suci Pedang Surgawi, kita bisa mematahkan musibah ini. Chu Feng juga menjadi semakin percaya diri. Tapi aku mengamati bahwa dunia ini tampak sedikit berbeda. Tidak terlalu besar, tapi aku belum menemukan jejak batu nisan. Kata Kepala Istana Pedang Surgawi. Karena batu nisan di dunia makam ini tidak dapat dilihat. Bukanlah pertempuran sebelumnya yang menghancurkan batu nisan ini, tetapi kenyataan bahwa batu nisan ini tidak pernah berada di permukaan dunia dari awal hingga akhir. Batu nisan di sini tersembunyi, tapi aku tahu cara memecahkannya. Chu Feng tidak hanya tahu cara menghancurkannya, tetapi cara menghancurkannya tidak terbatas pada seni penghalang, dan seniman bela diri juga bisa melakukannya. Dan semakin kuat kultivasinya, semakin mudah pula untuk ditembus. Mendengar Chu Feng mengatakan ini, Palace Master dari Heavenly Sword Sein Palace juga menunjukkan rasa terima kasihnya. Untungnya, kita punya teman Chu Feng di sini. Kalau tidak, kebuntuan di makam kuno ini mungkin takkan terpecahkan oleh siapapun. Chu Feng tersenyum tipis dan segera memberitahu kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi bagaimana cara memecahkan situasi tersebut. Chu Feng. Pada saat ini, terdengar teriakan dan Ye Xiancheng berlari mendekat. Hal pertama yang dilakukannya adalah mencari orang tuanya, lagi pula orang tuanya juga terluka. Saya datang hanya setelah melihat bahwa orang tua saya tidak terluka serius. Siapa gadis ini? Tapi ketika dia mendekati Chu Feng, pandangan Ye Xiancheng tertuju pada Tianjian Chanhua. Tianjian Chanhua, kata Tianjian Chanhua. Wah, nama yang elegan. Saya Ye Xiancheng, kepala keluarga dari klan abadi Ye. Setelah memperkenalkan diri, Ye Xiancheng pun membungkuk kepada kepala Istana Pedang Surgawi. Salam untuk kepala Istana Pedang Surgawi. Anda terlalu sopan, Patriark Ye. Anda masih sangat muda, namun Anda mampu menduduki posisi Patriark. Anda sungguh muda dan menjanjikan. Kata Kepala Istana Pedang Surgawi. Setelah basa-basi sederhana, Kepala Istana dari Istana Suci Pedang Surgawi pergi ke tempat retakan itu terjadi, dan Pedang Surgawi Chanhua mengikutinya. Namun tatapan Ye Xiancheng mengikuti kepergian sosok Tianjian Chanhua, matanya penuh dengan keengganan. Ada apa? Apa kau tersentuh? Tanya Chu Feng. Tidak, setelah kejadian dengan Song Yun, aku telah menyegel hatiku dan mengunci cintaku. Aku siap berkonsentrasi pada karirku dan tidak akan tergoda oleh wanita lagi, kata Ye Xiancheng.
Lalu kenapa kau terus menatapnya? Chu Feng sedikit skeptis. Saya hanya menghargainya. Setelah mengatakan ini, Ye Xiancheng mendekat ke telinga Chu Feng dan berbisik. Tapi menurutku Nona Meo Meo lebih cantik. Lalu dia menambahkan, tapi kenapa aku merasa cara Nona Miao Miao dan Tianjian Chanhua ini memandangmu tidak benar? Kamu agak beruntung dalam hal cinta, ya. Ye Xiancheng menatap Chu Feng dengan ekspresi agak masam. Namun sebelum Chu Feng sempat menjawab, Ye Xiancheng tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah kehampaan tak jauh dari sana. Bukan hanya matanya yang berbinar, dia juga berseru. Persetan. Ternyata Xiao Yuer dan yang lainnya keluar dari kapal perang.